itel RS4 performa Helio G99, RAM-nya luas, storage-nya juga udah UFS, dan layarnya juga udah 120 Hz. Kembali lagi bersama Bang Tekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau bahas ini lagi, itel RS4. Kebenaran kemarin unboxingnya rame ya. Jadi di video kali ini Bang Tekno mau memenuhi keinginan komentar-komentar para netizen yang pengen bilang HP ini tuh kalau dibuat main game kayak gimana gitu ya. Kita coba tes hari ini. Ya, dan pada saat video ini dibuat, HP ini belum ketahuan ya harga resminya berapa. Yang pasti informasi dari pihak itel-nya sendiri, ini harganya di bawah 2 juta. Untuk yang varian terendahnya, kamu bisa ya cek link di deskripsi video buat cek kali aja udah dapat update harganya di situ. Dan sebelum kita mulai untuk pembahasan permainan gamenya, saya mau bahas beberapa hal yang mendukung banget buat main game di HP ini. Pertama adalah di bagian layarnya. Ya, HP ini punya layar belum AMOLED ya, masih IPS dengan ukuran 6,6 inch HD+, belum Full HD, tapi ini udah 120 Hz. Karena resolusinya masih HD+ aja, jadinya beban prosesor makin ringan, nggak memberati prosesor. Jadi bikin HP ini tuh bisa banget ya, lebih lancar buat ngejalanin game-game berat dibandingkan HP-HP lain dengan prosesor setara, tapi layarnya Full HD. Dan untuk proses multitouch-nya sendiri, layarnya ini maksimal bisa mengenali 5 sentuhan secara bersamaan aja, belum 10 sentuhan. Sama ya, kayak HP-HP itel lainnya, maksimal 5 sentuhan. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, karena kalau kita main game kan paling banter pakai 4 jari ya, 2 jempol dan 2 telunjuk. Kalau 5 jari lebih itu biasanya kalau buat pakai main game atau aplikasi buat piano. Kalau misalkan buat main game, apalagi game FPS gitu ya, Free Fire gitu, itu paling 4 jari aja. Dan performa touch respon layarnya ini udah bener-bener cepet ya. Waktu saya cobain tes buat aplikasi Real Drum, ini bener-bener berasa lancar, bener-bener berasa nggak ada delay sama sekali. Berasa real time. Dipakai buat main game lari tanpa henti, dikejar-kejar gitu ya, Subway Surfer, ini juga aman lancar. Game ini tuh bener-bener ngetes banget yang namanya performa touch respon ya. Seberapa nurut HP ini dengan towelan ujung jari kita. Dan ini HP bener-bener responsif, enak dipakai buat main game ini. Selain layar, ada lagi yang bikin main game tuh lebih nyaman, yaitu di bagian audio. Dan HP ini tuh udah dual speaker ya, cuma sayangnya ada kesalahan desain sih menurut saya. Karena kamu perhatiin aja nih, untuk bagian bawah tuh speakernya ada di sisi kanan, sementara di sisi atas speakernya ada di sisi kiri, bersilangan gitu. Posisi yang pasti salah menurut saya sih. Karena pada saat kita main game pasti kan kita pegang kayak gini ya, kecuali kalau game Candy Crush gitu pegangnya kayak gini. Kalau misalnya game-game rata-rata kan biasanya pegangnya horizontal kayak gini, dan pada saat pegang kayak gini, salah satu lubang speaker bakalan ketutup telapak tangan. Dan hasilnya suara nggak akan maksimal keluar. Satu speaker akan berasa mendem banget. Sayang banget ya. Untungnya ya, HP ini tuh masih nyediain port audio di sisi bawah, audio jack 3,5 mm. Jadi kalau buat main game pakai headset, ini enak lancar nih. Dan kalau kamu tipe orang yang suka main game sambil di charge, karena main gamenya nonstop gitu ya, di HP ini berasa aman, nggak bakalan khawatir baterainya meledak. Ya karena HP ini punya fitur yang namanya bypass charging. Jadi pada saat kita aktifkan ya bypass chargingnya, kalau sambil ngecharge, baterai akan tetap terisi dan HP nggak akan menggunakan power dari baterai, tapi menggunakan power dari charger. Jadinya baterai nggak akan cepet rusak ya, baterai lebih awet walaupun kita mainnya sambil ngecas. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan buat main gamenya kayak gimana. Game yang pertama nih, game mobil legendaris yang ngajak kita jalan-jalan keliling dunia, Asphalt 9 Legend. Pada game ini saya setting dengan settingan grafis maksimal ya, dan seperti yang kamu lihat, ini performanya stabil lancar untuk grafisnya, nggak ngedrop frame sama sekali. Pada saat main juga detail grafisnya tuh berasa keluar banget, jadi bener-bener enak banget ya. Kita bisa lihat pada saat mobil crashing, mobil lagi ngedrifting, itu detailnya bener-bener kelihatan. Seru banget nih keliling dunia dari balik setir pada saat main game ini. Game berikutnya adalah game yang masih banyak banget orang Indonesia mainin, Mobile Legends. Untuk game ini, HP-nya itu sayangnya belum kebuka ya settingan grafis untuk ultranya dan juga settingan frame rate untuk supernya. Jadi maksimal mentok di settingan grafis high dan frame rate-nya juga high. Dimana pada saat dipakai buat main game Mobile Legends dengan settingan grafis maksimal, ya sebenarnya aman lancar sih ya. Bisa terus stabil gitu di 60 FPS selama main. Jadi kalau buat mabar, buat push rank, ini bisa banget buat ngejar Mythic Glory gitu ya. Cuma sayang aja, untuk frame rate supernya belum kebuka. Padahal chipsetnya harusnya kuat ya. Karena HP ini sebenarnya pakai chipset yang udah GGWP banget. Pakai Helio G99 dengan RAM yang juga udah luas ya. Ada yang 8 GB RAM, yang bisa di-up hingga 8 GB virtual RAM. Dan yang saya punya ini yang 12 GB RAM. Bisa di-up juga hingga 12 GB virtual RAM. Storage-nya juga udah bagus ya, bukan pakai eMMC lagi, udah kelas UFS. Jadinya kalau loading
aplikasi game yang berat kayak Genshin Impact gitu ya, bisa lebih cepat loadingnya. Dan kalau HP ini dipakai buat main game yang kerjasama sama HP ini ya, game Free Fire, game FF, ini udah lancar banget. Settingan grafis maksimal semua ya, mentok rata kanan semua, dan kamu bisa lihat nih, saya main game ini lancar banget, keluar masuk ruangan nggak perlu buka pintu, pintunya langsung hilang semua. Yang pasti enak kok ini kalau dipakai buat game Free Fire, bisa banget, gampang banget dapetin buyah kalau mainnya nggak payah ya. Masih di genre game yang sama ya, first person shoot gitu. Kali ini yang agak berat untuk grafisnya yaitu Call of Duty Mobile. Untuk game ini, ITEL RS4 ini cuma bisa ngebuka game dengan settingan grafis medium dan frame rate-nya di high. Jadinya kalau misalnya kita pakai settingan grafis maksimal, ya udah stabil banget, tapi ya cuma di 30 fps aja, nggak bisa lebih. Tapi ini udah enak banget kok, lancar banget buat main game COD Mobile ini. Udah lama nih nggak main game ini, jadi agak kagok lagi. Game berikutnya yang masih tenar banget ya, PUBG Mobile. Kalau untuk game ini, HP ini sanggup jalanin game mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Sayang banget ya untuk settingan frame rate ekstrimnya belum kebuka di sini. Padahal kalau seandainya kebuka bisa nih di Smooth Extreme 60 fps. Tapi sayangnya belum bisa. Jadinya kita main di settingan grafis Balance Ultra. Dan seperti yang kamu lihat ya, stabil di 40 fps selama main. Ini aman lancar banget. Apalagi buat kamu yang suka main game PUBG Mobile pakai gyroscope, ini gyronya udah nurut banget. Goyangin dikit HP-nya, gyronya juga ikut goyang. Kalau dipakai buat main game FIFA Mobile, sebenarnya aman lancar sih. Cuma karena saya nggak bisa mainnya, jadinya kita skip aja ya. Kita main game yang paling berat aja, yang kalau misalkan download kuotanya itu ngabisin kuota sebulan. Nah, kalau buat game yang berat banget ini, yang sampai download gamenya itu nunggu lama banget, baterai juga bisa habis setengah lebih. Saya mainnya dengan settingan grafis standar ya, apa adanya aja, tapi frame rate-nya saya paksain supaya bisa kebuka di 60 fps. Dan seperti yang kamu lihat ini, untuk main sih sebenarnya nggak ada drop frame ya, aman stabil lancar untuk frame rate-nya. Tapi karena untuk grafisnya saya nggak mau paksain, saya biarin di default aja, jadinya agak berasa pixelate. Tapi yang penting kalau menurut saya sih, kalau buat main game Genshin Impact aman lancar ya, jadi bisa ngikutin cerita gamenya dengan nyaman gitu, nggak lagging. Soalnya kalau dinaikin pasti untuk frame rate-nya banyak dropnya. Ya overall ITEL RS4 ini cocok banget buat kamu yang suka main game. Kalau buat ketahanan daya baterainya saya belum sempat cobain ya, karena baru di unboxing 2 hari yang lalu. Untuk kecepatan ngecharge juga nih, ini kan udah 45 watt, harusnya sih cepet. Ya sejam atau sejam lebih dikit kali ya, bisa penuh. Nanti kita cobain. Kita bahas tuntas di video reviewnya nanti. Dan segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan kamu suka videonya boleh di like, di share, apalagi nggak apa-apa banget. Tapi kalau kamu nggak suka videonya, komentar aja. Dan segitu aja videonya, Bang Tekno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. ITEL, namain HP tuh random banget ya. Kemarin S23 Plus, kini sekarang RS4.